Aku mau ajak kalian jalan-jalan kilat menembus waktu keliling Nusantara. Kita akan ikuti jejak Majapahit, kerajaan hebat dari abad ke-13 sampai ke-19. Kita mulai dari Trowulan, Mojokerto. Ini dulu ibu kota Majapahit, jantungnya kerajaan. Di sini Batata kuno seolah berbisik. Air di kolam-kolamnya menyimpan kenangan, dan upacara-upacara kuno masih terasa gaungnya di batu-batu candi. Perhentian pertama, Candi Tikus. Bentuknya seperti kolam yang tenggelam, dan memang begitu tujuannya. Ini candi pemandian berundak, mungkin untuk ritual suci, tempat penyucian air bertemu dengan upacara kerajaan. Bayangkan para pendeta turun ke air yang memantulkan bayangan, melantunkan doa saat air menangkap cahaya pagi. Sekarang angkat pandangan kalian ke gerbang-gerbang yang bertahan lebih lama dari kerajaan. Gapura Bajangratu, tinggi, anggun, dengan ciri khas Majapahit yang jelas dari susunan bata merahnya yang rapi. Mungkin dulu gerbang ini menjaga kompleks suci, menjadi batas antara dunia sehari-hari dan dunia dewa. Di dekatnya ada Gapura Ringin Lawang, dibangun sekitar abad ke-14, seolah membingkai dunia dengan pernyataan, kalian sudah memasuki wilayah kekuasaan. Lalu ada kolam segaran yang luas seperti cermin. Waduk raksasa ini tidak hanya memenuhi kebutuhan air, mungkin juga tempat bersantai para raja, pesta-pesta besar, dan pertunjukan untuk membuat kagum utusan dari negeri lain. Bayangkan perahu-perahu meluncur di senja hari, pemusik di tepi kolam, dan diplomasi yang dijalankan dengan anggun. Di bawah kaki kalian, terlihatlah tata kota, fondasi bata merah, sumur-sumur tua, dan saluran air. Bukti rekayasa kota yang membuat kehidupan terus berjalan. Dan kalau kalian ingin benda-benda kuno berbicara, Museum Majapahit mengumpulkan bisikan-bisikan itu. Keramik, patung-patung terakota, alat-alat sehari-hari, waktu yang membeku dalam tanah liat dan glasir. Tapi jangkauan Majapahit tidak berhenti di ibu kotanya saja. Di Blitar, Candi Penataran membentang luas. Kompleks candi terbesar di Jawa Timur, berbentuk Hindu, berfungsi untuk upacara dan berjiwa Majapahit. Di dataran tinggi Karanganyar yang sejuk, Candi Sukuh tampil beda. Berani, bersudut tajam dari akhir masa Majapahit dengan gaya yang mirip seni Mesoamerika, tapi maknanya jelas Jawa. Di Probolinggo, Candi Jabung menjulang dengan ukiran bata yang detail, geometri bertemu dengan pengabdian. Di Nganjuk, Candi Ngetos menghormati seorang raja dibangun pada abad ke-15 untuk mengabadikan kenangan raja. Dan di atas batu, hukum dan ketertiban diukir, Prasasti Waringin Pitu dari Mojokerto menunjukkan luasnya wilayah administrasi Majapahit. Bahkan di seberang lautan pun, petunjuk muncul. Di Kalimantan Barat, Candi Negeri Baru memancing rasa penasaran para arkeolog. Jejak-jejak yang mengisyaratkan hubungan Majapahit di luar Jawa masih diselimuti misteri. Majapahit juga hidup dalam tulisan. Kitab Negara Kertagama, puisi pujian Nampu Prapanca yang luas, menggambarkan rute perjalanan, istana, dan irama kekuasaan di bawah Raja Hayam Wuruk. Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular merangkai kepahlawanan dengan ide abadi, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, denyut nadi Indonesia hari ini. Kitab Pararaton mencatat raja-raja dan titik balik sejarah. Arjuna Wijaya menceritakan kembali perang dan kebajikan melalui kemenangan Arjuna. Jadi apa warisannya? Arsitektur yang menguasai bata dan ruang, kota-kota yang mengatur air dan perdagangan, naskah-naskah yang membentuk identitas.